sejauh yang saya tangkap koalisi besar pun kan tidak peluang oposisi. Tapi tentu saja sebagai pribadi ya, saya nggak mengatakan mewakili Pak Prabowo, mewakili TKN. Saya berharap Pak Prabowo memprioritaskan suksesnya PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan menurut saya memenuhi dua kriteria yang tadi saya sebutkan. Ya, dalam pandangan kami memang tidak terlalu banyak kekuatan yang bertarung. Kalau perlu memang tinggal dua kubu. Tapi barangkali kalau di situ nantinya Nasdem juga mau gabung, atau mungkin nantinya siapa P3 mau gabung, itu sangat bagus sekali. Apakah kemudian Pak Prabowo yang nanti akan menjadi the newly elected president, akan disumpah menjadi presiden, apakah oke-oke saja dengan skema itu? Karena kita juga masih melihat khawatir ya, satu yang penting nih, bangsa ini ke depan harus punya oposisi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Oposisi dalam politik merujuk pada kelompok atau partai politik yang berada di luar pemerintahan dan memiliki pandangan atau tujuan yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Dan yang menarik dalam pemilu kali ini, capres yang diusung PDIP kalah di Pilpres, tapi dalam Pileg PDIP masih terlalu perkasa untuk dilengsarkan posisinya oleh partai-partai lain. Di titik inilah beberapa tokoh politik, bahkan politik mendorong kepada PDIP agar menjadi partai oposisi untuk 5 tahun ke depan. Sama persis ketika PDIP jadi oposisi selama 2 periode kepemimpinan SBY. Tak heran jika Mahfud MD, wakil dari Ganjar Pranowo, meyakini bakal ada partai politik yang memilih menjadi oposisi meski nantinya ada koalisi besar pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran di pemerintahan dan DPR RI. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi adanya upaya untuk memperbesar koalisi pengusung Prabowo Gibran lewat koalisi permanen yang isunya Jokowi akan diusulkan sebagai ketua partai politik. Namun, Mahfud menyerahkan wacana soal koalisi besar tersebut ke pemerintahan baru nantinya. Menurutnya, baik atau tidaknya rencana membentuk koalisi besar tersebut dapat ditinjau pada beberapa waktu ke depan. Memang koalisi 02 menang Pilpres, tapi kalau partai pengusung paslon 01 dan 03 bergabung, maka mereka menjadi mayoritas di DPR. Kalau sampai ini terjadi, maka bisa saja membuat pemerintahan Prabowo kesulitan. Makanya Prabowo Gibran masih belum bisa tenang sampai detik ini. Kubu paslon 02 malah berharap PDIP jangan jadi oposisi supaya sama-sama membangun Indonesia. Maka disinilah saya bisa mengatakan meski Pilpres selesai, tapi kongsi politik tingkat tinggi masih akan dihadapi oleh Prabowo dan Gibran. Prabowo Gibran harus menghadapi tantangan di parlemen akibat PDIP yang menjadi pemenang. Pentingnya peran oposisi tidak hanya terbatas pada fungsi kritik, tetapi juga dalam memastikan akuntabilitas pemerintah dengan memantau kinerja pemerintah. Oposisi dapat membongkar ketidakberesan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oposisi dalam politik merujuk pada kelompok atau partai politik yang berada di luar pemerintahan dan memiliki pandangan atau tujuan yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Dan yang menarik dalam pemilu kali ini, capres yang diusung PDIP kalah di Pilpres, tapi dalam Pileg PDIP masih terlalu perkasa untuk dilengsarkan posisinya oleh partai-partai lain. Di titik inilah beberapa tokoh politik, bahkan politik mendorong kepada PDIP agar menjadi partai oposisi untuk 5 tahun ke depan. Sama persis ketika PDIP jadi oposisi selama 2 periode kepemimpinan SBY. Tak heran jika Mahfud MD, wakil dari Ganjar Pranowo, meyakini bakal ada partai politik yang memilih menjadi oposisi meski nantinya ada koalisi besar
pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran di pemerintahan dan DPR RI. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi adanya upaya untuk memperbesar koalisi pengusung Prabowo Gibran lewat koalisi permanen yang isunya Jokowi akan diusulkan sebagai ketua partai politik. Namun, Mahfud menyerahkan wacana soal koalisi besar tersebut ke pemerintahan baru nantinya. Menurutnya, baik atau tidaknya rencana membentuk koalisi besar tersebut dapat ditinjau pada beberapa waktu ke depan. Memang koalisi 02 menang Pilpres, tapi kalau partai pengusung paslon 01 dan 03 bergabung, maka mereka menjadi mayoritas di DPR. Kalau sampai ini terjadi, maka bisa saja membuat pemerintahan Prabowo kesulitan. Makanya Prabowo Gibran masih belum bisa tenang sampai detik ini. Kubu paslon 02 malah berharap PDIP jangan jadi oposisi supaya sama-sama membangun Indonesia. Maka disinilah saya bisa mengatakan meski Pilpres selesai, tapi kongsi politik tingkat tinggi masih akan dihadapi oleh Prabowo dan Gibran. Prabowo Gibran harus menghadapi tantangan di parlemen akibat PDIP yang menjadi pemenang. Pentingnya peran oposisi tidak hanya terbatas pada fungsi kritik, tetapi juga dalam memastikan akuntabilitas pemerintah dengan memantau kinerja pemerintah. Oposisi dapat membongkar ketidakberesan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oposisi dalam politik merujuk pada kelompok atau partai politik yang berada di luar pemerintahan dan memiliki pandangan atau tujuan yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Dan yang menarik dalam pemilu kali ini, Capres yang diusung PDIP kalah di Pilpres, tapi dalam Pileg, PDIP masih terlalu perkasa untuk dilengsarkan posisinya oleh partai-partai lain. Di titik inilah beberapa tokoh politik, bahkan politik mendorong kepada PDIP agar menjadi partai oposisi untuk 5 tahun ke depan. Sama persis ketika PDIP jadi oposisi selama 2 periode kepemimpinan SBY. Tak heran jika Mahfud MD wakil dari Ganjar Pranowo meyakini bakal ada partai politik yang memilih menjadi oposisi meski nantinya ada koalisi besar pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran di pemerintahan dan DPR RI. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi adanya upaya untuk memperbesar koalisi pengusung Prabowo Gibran lewat koalisi permanen yang isunya Jokowi akan diusulkan sebagai ketua partai politik. Namun, Mahfud menyerahkan wacana soal koalisi besar tersebut ke pemerintahan baru nantinya. Menurutnya, baik atau tidaknya rencana membentuk koalisi besar tersebut dapat ditinjau pada beberapa waktu ke depan. Memang koalisi 02 menang Pilpres, tapi kalau partai pengusung paslon 01 dan 03 bergabung, maka mereka menjadi mayoritas di DPR. Kalau sampai ini terjadi, maka bisa saja membuat pemerintahan Prabowo kesulitan. Makanya Prabowo Gibran masih belum bisa tenang sampai detik ini. Kubu paslon 02 malah berharap PDIP jangan jadi oposisi supaya sama-sama membangun Indonesia. Maka disinilah saya bisa mengatakan meski Pilpres selesai, tapi kongsi politik tingkat tinggi masih akan dihadapi oleh Prabowo dan Gibran. Prabowo Gibran harus menghadapi tantangan di parlemen akibat PDIP yang menjadi pemenang. Pentingnya peran oposisi tidak hanya terbatas pada fungsi kritik, tetapi juga dalam memastikan akuntabilitas pemerintah dengan memantau kinerja pemerintah. Oposisi dapat Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.